Satelit Google memotret setiap inci permukaan bumi, tapi kenapa sih tempat ini disensor? Apa sih yang sebenarnya disembunyikan pemerintah dunia di balik kotak-kotak pixel ini? Mau tahu kisah di baliknya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 7. Cerro Elkono. Banyak yang belum tahu kalau teman-teman nge-search di Google Cerro Elkono yang terletak di Peru, paling foto yang muncul cuma gunung yang bentuknya kayak piramida di tengah hutan doang ya. Nah, tapi uniknya ternyata hal ini bukan karena nggak ada yang mau ke sana. Namun, gara-gara piramida setinggi 400 meter itu aslinya dilarang untuk didatengin sama pemerintah Peru loh. Alasannya bukan cuma soal medan hutan yang liar aja ya, tapi karena gunung ini dijaga ketat sama suku-suku asli yang nggak pernah kontak sama dunia luar, dimana salah satunya ada suku Iskonawa, sehingga kalian tuh nggak bisa sembarangan masuk begitu aja. Lagian untuk mereka, Cerro Elkono sakral banget ya teman-teman, karena dianggap andean apu, yaitu roh pelindung yang ada di sana, dimana penting banget nih untuk disucikan dan juga dihormati. Makanya jangan heran ya kalau pemerintah Peru pun mendukung hal itu. Bukan cuma orang biasa aja yang dilarang ya, tapi peneliti terkenal pun ikut nggak dibolehin masuk kok. Nomor 6. Velkel Air Base. Apabila teman-teman nyari koordinat ini di Google Earth, maka yang keluar pertama kali adalah gambaran desa di Belanda yang tertata rapi gitu nggak sih? Bahkan kalau aku lihat sekarang mah nggak ada yang aneh sama sekali kok. Tapi dulu rumornya nih ada satu area yang di-blur sama pemerintah Belanda karena tersimpan bunker rahasia di situ. Ya, soalnya mantan Perdana Menteri Belanda yaitu Ruud Lubbers pernah nggak sengaja keceplosan bilang kalau ada 22 bom nuklir taktis jenis B61 milik Amerika Serikat yang disimpan di bawah bunker itu. Bayangin deh, masa di tengah desa yang kelihatan itu anteng, ternyata malah nih tersimpan bom siap meledak sih? Ya, meskipun udah jadi rahasia umum, tapi pangkalan ini tetap bertahan sesuai fungsinya kok, yaitu pusat pertahanan nuklir NATO di Eropa ya teman-teman. Nomor 5. Pulau Sandy. Selama bertahun-tahun, Pulau Sandy di dekat Kaledonia Baru ini terlihat di Google Earth sebagai daratan panjang gitu nggak sih? Nah, akhirnya di November tahun 2012, tim ilmuwan dari Australia mutusin nih untuk kesana untuk meneliti ada apa aja di pulau itu sebenarnya. Waktu udah sampai di sana, tim ilmuwan ini malah zonk total karena nggak ada apa-apa sama sekali. Benar-benar cuma hamparan laut biru sedalam 1.400 meter aja ya guys. Nggak ada pulau, nggak ada pasir, zonk deh. Nah, setelah dicari tahu kenapa pulau hantu ini bisa masuk ke peta, jawabannya itu karena ada plot twist sejarahnya. Bermula dari catatan kapal pemburu paus di tahun 1876, di mana mereka awalnya emang ngelapor nemuin pulau. Tapi aslinya itu hanyalah gumpalan batu apung raksasa hasil letusan gunung berapi bawah laut aja ya. Ya, berhubung nggak ada lagi yang sana, akhirnya nggak ada yang tahu nih kalau batunya udah nggak ada. Makanya dari sini setelah tim ekspedisi Australia itu pulang, akhirnya Google resmi ya langsung menghapus pulau ini dari sistem mereka. Nomor 4. Fasilitas nuklir Lahak. Sekedar nyari di Google mah, Orano Lahak memang cuma kelihatan kayak area pabrik doang ya. Tapi aslinya pemerintah Prancis lumayan ketat banget nih sama area yang satu ini dikarenakan ada fasilitas nuklir yang disimpan di sana. Ya, lebih tepatnya tuh tempat proses ulang limbah nuklir paling besar di dunia deh. Makanya jangan heran kalau pemerintah Prancis langsung minta ke Google untuk nutupin lokasinya ya. Lagian nggak pengen kan ada oknum-oknum nggak bertanggung jawab yang pakai data Google Earth cuma untuk merencanakan serangan drone ataupun nyolong bahan radioaktif dari situ? Nomor 3. Kawah Pingwalut. Di tengah gersangnya semenanjung Ungava di Kanada, teman-teman bisa menemukan satu titik biru lingkaran sempurna di koordinat ini. Beneran kok, bukan tipu-tipu ya. Jadi yang kalian lihat sekarang adalah Kawah Pingwalut yang aslinya merupakan bekas hantaman meteor raksasa 1,4 juta tahun yang lalu. Nah, uniknya danau sedalam 267 meter itu nggak punya aliran air masuk dan juga air keluar ya, sehingga benar-benar terisolasi dari jaringan sungai manapun di Kanada. Isinya ya cuma dari air hujan sama air dari lelehan salju doang deh. Wow, pantas aja ya hasilnya murni sama bening gitu.
Bayangin deh kalau semua air di dunia sebersih ini, wah diminum tanpa pakai filter juga udah enak sih. Masalahnya air itu hanya bisa dilihat dari kamera satelit aja karena akses untuk kesana itu ribet banget. Kalian tuh perlu terbang berkali-kali dan dari desa terakhir pun teman-teman nih masih harus menempuh jarak 88 km lagi dong. Duit yang diperlukan pun lumayan banyak ya. Makanya jangan heran kalau setiap tahunnya paling cuma ada 20-60 turis doang. Nomor 2. Pulau Beaufort. Awalnya, aku dan 1000 orang lainnya tuh mikir kalau di tengah Samudra Atlantik palingan cuma ada pulau kecil atau hamparan laut aja kan. Tapi di ujung sana ternyata ada Pulau Beaufort, yaitu pulau paling terpencil di seluruh muka bumi ini. Jarak ke pemukiman manusia paling dekat aja sekitar 2200 km tuh. Dan jarak ke daratan paling dekat sekitar 1600-an, yang itu pun cuma ke Antartika doang ya. Cuma jangan kecewa dulu. Soalnya di balik lapisan es itu, pulau tersebut menyimpan harta karun berupa gunung berapi aktif loh. Saking bahayanya, nggak ada pelabuhan ataupun tempat yang didesain untuk kapal bersandar di situ karena ditakutkan gunungnya tuh bisa meledak kapan aja. Jadi yang punya hak untuk jalan kaki di sana hanya penguin dan juga burung laut doang ya. Cuma uniknya di tahun 1964 katanya tim ekspedisi sempat menemukan sebuah skoci penyelamat terdampar di pantai, namun nggak ada jejak manusia sama sekali. Apa dulu ada orang yang nekat ke sana ya guys? Nomor 1. Puncak Gunung Kailash. Dilihat dari jumlah penduduk di bumi, harusnya Gunung Kailash di Tibet yang punya tinggi sekitar 6.600 meter itu bisa aja didaki sama orang-orang kan? Masa Everest aja nyampe, tapi Kailash enggak sih? Nah, masalahnya ternyata bukan karena nggak ada yang mau nyoba, tapi karena gunung ini dilarang untuk didaki sama pemerintah Tiongkok sebagai bentuk penghormatan agama Hindu, Buddha, Jainisme, dan juga Bon ya. Ya, untuk penganut agama ini, Gunung Kailash adalah tempat tinggal para dewa, sehingga saking sakralnya, menginjakan kaki di lereng gunungnya aja udah bisa dianggap dosa besar loh. Tapi uniknya, mereka punya tradisi bernama Korah. Ini tuh adalah perjalanan suci muterin jarak sejauh 52 km di kaki gunung, yang peziarahnya suka ngelakuin sujud syukur di beberapa poin tertentu. Mereka tuh tiarap, sujud, bangun, dan jalan ke titik-titik yang udah dikasih tahu. Menarik banget kan guys? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.